Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'udimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tafsir Tarbawi, yakni Ustadz Inza. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan peta konsep yang telah saya buat dengan tema memahami ayat Quran dari surah Ali Imran ayat 190 tentang kewajiban belajar mengajar. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di sini kaitannya dengan belajar mengajar ada 3 poin yang perlu saya paparkan. Yang pertama yakni makna surah Ali Imran dalam konteks belajar mengajar. Yang pertama ada berpikir dan juga kewajiban berpikir dan juga merenung. Pada ayat ke-190 sudah dijelaskan bahwa proses penciptaan langit dan bumi dan juga proses pergantian siang dan malam merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita renungi dan juga kita ambil hikmahnya. Jadi penting untuk kita mengamati fenomena alam dan juga kebesaran Allah ini untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi siswa atau bagi guru untuk mengajar kepada murid-muridnya. Supaya apa? Supaya kita memiliki keimanan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini ada pentingnya berzikir dan renungan dalam berbagai keadaan. Pada ayat ke-191 telah disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi maksud dari ayat tersebut yaitu orang-orang manusia itu bukan wajib ya, manusia itu berpikir atau berzikir kepada Allah itu dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan duduk ataupun dalam keadaan berdiri. Jadi kita dalam ayat ini kita itu ditekankan untuk belajar dan juga mengajar tanpa adanya batasan waktu dan juga tempat. Artinya kita itu bisa belajar dan juga mengajar dimanapun dan kapanpun itu. Yang ketiga ada kesadaran akan tujuan penciptaan dan tujuan belajar. Jadi tujuan kita belajar itu, tujuan kita mengajar, tujuan kita belajar sebagai siswa itu bukan hanya untuk mencapai kesuksesan atau untuk mencapai prestasi keduniawian saja, tetapi untuk mencapai atau untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, hikmah yang terkandung dalam surah Ali Imran. Di sini juga ada 3 poin yang perlu saya paparkan. Yang pertama, mendorong sikap kritis dan refleksi dalam belajar. Jadi, ayat ini menekankan supaya seorang pelajar mempunyai sikap berpikir kritis. Artinya, kita itu tidak hanya diajarkan untuk mengingat ataupun menghafalkan materi yang telah diberikan oleh guru kita, tetapi kita itu juga ditekankan untuk memahami isi kandungan dalam ilmu atau materi yang telah kita pelajari, seperti itu. Yang kedua ada menumbuhkan kesabaran ilahiyah dalam pendidikan. Jadi tujuan kita belajar terutama dalam surah Ali Imran ayat 190 dan juga 191, tujuannya itu supaya kita itu dapat mengingat kebesaran Allah, supaya kita itu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, seperti itu. Jadi kita itu bukan hanya belajar tentang biologinya saja, kita itu tidak hanya belajar tentang fenomena alam semesta saja, kita itu tidak hanya belajar tentang fungsi-fungsi makhluk hidup saja, tetapi
Selain itu kita bisa belajar untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada mendorong kepedulian dalam mengamalkan ilmu. Jadi selain kita itu belajar ilmu, kita itu juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu yang baik adalah, ilmu yang paling baik adalah sebaik-baiknya ilmu, yaitu ilmu yang diamalkan atau diajarkan kepada orang lain gitu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Jika kita mengamalkan ilmu kepada orang lain, berarti kita telah bermanfaat bagi orang lain. Seperti itu. Dan yang ketiga ada relevansi surah Ali Imran dalam pendidikan modern. Yang pertama menumbuhkan kecerdasan. Seperti yang telah saya bilang tadi, menumbuhkan kecerdasan. Jadi di sini itu kita tidak diajarkan hanya untuk mengingat saja. Kita itu diajarkan untuk berpikir secara luas, berpikir secara kritis, seperti itu. Tidak hanya terpaku pada materi yang diberikan oleh guru saja. Jadi kita itu sambil lalu kita itu berpikir kritis. Tujuan Allah menciptakan bumi itu untuk apa? Tujuan Allah menciptakan tumbuhan itu seperti apa? Jadi seperti itu. Yang kedua ada terpadu antara spiritual dan rasional. Jadi selain kita itu belajar ilmu biologi, di sini juga kita belajar bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi ini juga ada hubungannya dengan antara spiritual dan juga rasionalnya, seperti itu. Jadi antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai moral dan juga etika itu ada hubungannya, ada keterkaitan tentang proses penciptaan bumi dan juga pergantian siang dan malamnya ini. Yang ketiga ada pendidikan berupa observasi atau eksplorasi. Jadi kita selain juga mempelajari tentang bagaimana proses terjadinya siang dan malam, bagaimana proses pertumbuhannya, tumbuhan atau buah-buahan, seperti itu ya. Jadi kita itu juga mengamati fenomena alam. Kita itu juga mengamati terjadinya pertumbuhan tersebut, seperti itu. Jadi kita itu tidak hanya terpaku kepada yang seperti itu. Yang ketiga ada memotivasi pembelajaran seumur hidup dan pengakuan atas kebesaran Tuhan dan rasa syukur. Jadi kita itu harus bersyukur, kita itu diciptakan Allah, kita itu memiliki faedah atau fungsi. Ya, kita itu mempunyai hikmah masing-masing, seperti itu ya. Jadi mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.